Shalom. Kok lemes? Shalom. Oke. Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang baik? Siapa yang percaya? Bisa angkat kedua tangannya, berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Yes, luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, apapun yang terjadi, Tuhan kita selalu baik. Amin. Meskipun seringkali kita yang gak baik. Benar gak? Seringkali kita yang mokong, seringkali kita yang berbuat seenak kita, tapi percayalah tidak akan pernah mengurangi kebaikan dalam hidup kita. Tidak akan pernah mengurangi kebaikan Tuhan dalam hidupmu dan saya. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, beberapa minggu ke depan akan jadi minggu yang luar biasa buat setiap jemaat EGC, buat Anda dan saya. Kenapa? Karena mulai Senin besok, gitu ya. Karena mulai Senin besok, yang pertama saya mengajak setiap Anda, bisa? Oke, udah jalan, baik. Oke, saya mengajak setiap Anda untuk masuk dalam doa pencurahan Roh Kudus. Selama 6 hari ke depan, 6 hari penuh, mulai jam 6 malam sampai jam 7. Gitu ya. Jadi dari tanggal 30 Mei besok Senin sampai tanggal 4, kita akan masuk dalam doa pencurahan Roh Kudus. Selama 1 jam kita akan sama-sama menyembah bersama. Kita akan sama-sama menerima karunia bahasa roh, baik itu nanti secara pribadi atau nanti Anda akan dibantu dengan penumpangan tangan. Serta kita akan belajar juga, jadi bukan hanya menyembah, dalam 1 jam itu kita akan belajar dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan, apa pentingnya dan apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari Anda dan saya. Bapak Ibu, saya percaya Roh Kudus sangat penting. Roh Kudus tidak hanya penolong, tapi dia memimpin hidup kita, bahkan dia memenuhi hidup Anda dan saya. Setuju? Oke Bapak Ibu, itu Senin yang akan kita sama-sama masuk dalam doa pencurahan Roh Kudus. Dan saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang siap dibangkitkan kembali imannya, dihidupkan kembali rohnya, siapa yang siap? Oke, yes, besok sama-sama kita hadir di gereja jam 6 malam, jangan terlambat, amin. Katakan kanan kirimu, jangan terlambat. Hadir ya, nah gimana mau enggak telat, wah aku hadir aja kagak kan gitu ya. Besok kita sama-sama mau hadir, siapa yang mau dibangkitkan imannya, siapa yang mau dibangkitkan rohnya, enggak ada cara lain. Anda harus masuk dalam doa pencurahan Roh Kudus, amin Bapak Ibu. Saya excited sekali, saya sangat bersemangat, saya percaya besok akan ada banyak hal yang luar biasa. Yang belum terima kepenuhan karunia bahasa roh, bahasa lidah Anda akan dipenuhi. Amin Bapak Ibu. Yang sudah Anda akan kembali dibangkitkan. Anda akan dibakar kembali, dipenuhi kembali dengan luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai besok Senin juga kita akan masuk, kelihatan Bapak Ibu ya, doa dan puasa bersama selama 21 hari ke depan. Yaitu mulai Senin 30 Mei dan akan berakhir pada minggu ketiga di bulan Juni, yaitu tanggal 19 Juni. Jadi 3 minggu full mulai besok Senin kita akan masuk doa dan puasa. Puasa kali ini saya percaya akan menjadi puasa yang berbeda dari puasa-puasa yang sebelumnya. Pak, kita akan puasa apa Pak? Nah, sama-sama kita akan belajar. Yang akan kita lakukan adalah puasa yang sama yang dilakukan oleh Daniel, tapi kali ini dalam Daniel pasal yang ke-10. Kita pernah melakukan puasa Daniel dalam Daniel pasal yang pertama. Masih ingat? Ya kan, puasa pantang gitu ya. Sebenarnya hampir sama, tapi ada sesuatu dan Daniel pasal 10 ini memiliki sesuatu yang lebih luar biasa, yang spesial.
Saya ajak Anda untuk sama-sama membaca dalam Daniel pasal 10 ayat 1 sampai 13 lebih dahulu sebelum nanti saya akan menjelaskan buat setiap Anda. Di depan ini ada, saya akan bacakan buat Anda, pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai apa? Kesudahan yang besar. Akhir zaman, kesudahan yang besar itu. Maka dicamkannya firman itu dan diperhatikannya penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung selama berapa? Artinya berapa hari? 21. Nah, gitu ya, 21 hari. Selama 3 hari penuh. Apa yang dia lakukan? Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24, dia mulai tanggal 3. Dan pada hari ke-24, bulan pertama ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris. Kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggangkan emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Yang ajaib adalah hanya aku, Daniel, yang melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Artinya hari itu Bapak Ibu, sama-sama di pinggir sungai semua, dan tiba-tiba hanya Daniel yang lihat. Yang lain apa? Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Hari itu saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi yang lain ketakutan. Dan Daniel di tengah-tengah yang lain ketakutan, Tuhan menyatakan sesuatu dalam hidupnya. Oke? Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu jatuh pingsanlah aku terkelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab apa? Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Ada ayat yang luar biasa di ayat 12 lalu 13 nanti Anda akan lihat. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel. Ini malaikat yang ngomong. Nanti Anda akan tahu bahwa ini disinyalir adalah Gabriel, sang penyampai pesan. Nanti karena nanti ada Mikael juga gitu ya. Jadi ada dua. Jadi saya nggak fokus ke sananya, tapi kita akan fokus. Sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama. Hari pertama apa? Engkau ini pertama mulai puasa. Apa yang Daniel mauin? Daniel berniat untuk mendapatkan pengertian. Untuk ngerti apa yang Tuhan mau. Untuk ngerti ke depan apa yang mau Tuhan kerjakan melalui apa yang dia dapatkan. Dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu. Itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri berapa? 21 hari lamanya menentang aku. Nanti kita bahas ini. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya puasanya hampir sama dengan apa yang kemarin kita lakukan dalam puasa Daniel yang dalam pasal yang pertama. Tetapi dalam pasal yang 10 ini memiliki hal yang spesial. Kenapa? Karena di akhir 21 hari puasanya, Daniel mengalami hal-hal yang ajaib. Ada hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupan Daniel dan itu merubah kehidupan Daniel selamanya. Dan saya percaya
Bukan hanya kehidupan Daniel yang dirubah, tapi kehidupan bangsanya dirubah. Kehidupan Anda dan saya juga dirubah karena puasa Daniel 21 hari. Kenapa? Di puasa Daniel 21 hari itu, dia mendapat sebuah penglihatan, bukan hanya penglihatan, tapi pengertian tentang akhir zaman. Kalau Anda belajar dalam akhir zaman, ternyata akhir zaman bukan hanya kitab Wahyu. Tapi dalam kitab Daniel itu melengkapi dalam eskatologi akhir zaman. So makanya Bapak Ibu dalam 21 hari setelah dia puasa, kehidupan Daniel juga berubah. Kehidupan bangsanya dirubah. Dan dari sana kehidupan Anda dan saya berubah. Dan ini yang saya berdoa buat setiap Anda dan saya. Akan ada hal-hal yang ajaib yang itu juga akan terjadi dalam hidupmu dan saya. Amin. Amin. Setelah selesai 21 hari ini, saya berdoa dan saya sangat percaya akan ada banyak hal-hal yang ajaib yang terjadi dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Dan Bapak Ibu, siapa yang rindu dan siap menerima hal-hal yang ajaib itu? Amin. Sungguhan, Anda siap menerima hal yang ajaib? Enggak kabur? Nah, kan orang lain kabur ini kan? Cuma Daniel yang bertahan, kan gitu ya. Siapa yang siap sekali lagi bisa lambaikan tangannya? Yes, luar biasa, amin. Nah, kalau Anda siap, maka saya akan melanjutkan. Kita akan masuk dalam puasa 21 hari. Puasa seperti apa Pak yang akan kita lakukan? Saya akan sedikit cepat, jadi nanti Anda bisa lihat dalam pengulangan YouTube, Anda bisa catat aja yang perlu. Puasa seperti apa yang kita lakukan selama 21 hari ke depan nanti Pak? Nah, tadi kita baca dalam Daniel 10 ayat yang ketiga, Anda bisa tandai di handphone Anda, memang di sini semua ada, saya mempermudah Anda, tapi jangan sampai nanti Anda pulang, Anda bingung, mana ayatnya ya. Oke, Anda bisa tandai, yang penting Anda bisa tandai, yang bagus buat Anda buat note dong, gitu ya. Buat catatan, kita punya smart gadget, benar? Jangan cuma gadgetnya yang smart, tapi orang yang pakai juga harus smart, gitu ya, dipakai semaksimal mungkin. Amin Bapak Ibu. Oke. Oke, yang pertama, puasa seperti apa yang akan kita lakukan? Ada 3 hal. Ini akan jadi pengingat, saya beri sesuatu yang simpel, ada 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama yang akan kita lakukan gini, kita akan makan makanan yang sederhana. Dalam Daniel 10 ayat yang ketiga itu dibilang, dalam terjemahan lain, not fancy. Artinya nggak mewah. Jadi ketika Anda puasa, Anda akan makan makanan yang sederhana. Artinya dalam puasa ini kita akan makan makanan yang sehari-hari adalah makanan yang kita biasa makan. Yang sederhana, nggak usah mewah-mewah. Bapak Ibu, arti mewah itu apa Pak? Arti mewah buat setiap kita pasti beda. Benar ya? Tapi kalau makanan sederhana itu makanan rumah. Gitu ya. Makanan yang mewah itu kayak apa? Nah, saya akan kasih gambaran supaya Anda bisa jelas apa yang akan kita lakukan 21 hari ke depan. Bapak Ibu, makanan yang mewah adalah makanan yang kita makan dengan event-event tertentu. Tidak setiap hari. Anda tiap hari makan McD enggak? Oh enggak ya? Oh berarti termasuk mewah. Ya kan? Kalau yang ya, jarang-jarang itu berarti mewah. Ya. Anda tiap hari makan di depot, di resto? Enggak Pak, enggak musim Pak. Sekarang online Pak. Oke, nah artinya apa Bapak Ibu, saya mau buat simpel aja. Jadi makanan-makanan yang sederhana. Enggak usah yang terlalu berlebihan. Jadi puasa ini agak simpel sebenarnya. Makan tetap 3 kali. Jadi enggak ada yang dikurangi. Makannya, Pak, gitu makan pagi dikurangi. Enggak. Puasa kali ini, puasa Daniel 10, itu adalah makanan, tetap makan 3 kali. Jadi nggak usah khawatir, Pak saya minum obat, nggak ada masalah, makan 3 kali kok. Bener? Cuman makanannya aja. Makanan yang Oke. Yang sederhana itu gimana? Enggak jajan. Nah, gitu ya. Enggak jajan. Makan 3 kali cukup. Enggak ngebakso. Nah, biasanya kan gitu ya. Enggak apa lagi? No party, no arisan, no cake, no cemilan artinya. Sederhana, makan 3 kali aja Enggak susah kan? Susah. Enggak perlu berjam-jam Anda tahan lapar, enggak. Jadi yang pertama simple, makan nah,
Nanti kalau ada pertanyaan nanti di akhir, Anda catat dulu. Pak, ini boleh nggak? Nanti terakhir ya. Tapi ini Anda ngerti dulu. Yang kedua, selain makan yang sederhana, nggak makan daging merah. Artinya saya kasih supaya jelas. Daging merah itu daging apa? Dagingmu juga merah. Enggak. Daging sapi, daging kambing, itu ya. Daging unta, daging kuda liar. Oke. Tapi Anda diperbolehkan makan ikan dan ayam. Oke, Bapak Ibu, so simple aja. Yang ketiga, hanya boleh minum air putih. Air coklat boleh enggak? Air coklat tambah gula, itu susu coklat jenenge. Ya, hanya boleh air putih, bahkan air es aja jangan. So, jadi air putih. So, puasanya mudah apa enggak? Mudah, artinya puasanya gini, makan tetap 3 kali. Gitu ya, tapi dengan melakukan tambahan 3 hal yang ini. Makannya sederhana, orang jajan. Pak, kalau saya nggak pernah masak, Pak. Saya tiap hari online, saya tiap hari hampir beli. Belilah yang sederhana yang memang tiap hari Anda beli. Iya kan? Jangan mentang-mentang puasa Anda belinya tiap hari. Koloke, kolobak, capcay, fuyung hai, ya, padahal biasanya makanya pecel, dan pecel, gitu ya. Oke? Nah, mungkin ada yang bertanya gini, waduh Pak, Bapak ngomongnya kok barusan ini, kemarin aku baru beli pizza Pak di kulkas. Waduh, gimana Pak? Ada masakan daging Pak? Gampang cara ngatasinya. Mau tahu cara ngatasinya? Ada yang sudah persiapan untuk 1 minggu mungkin daging ada? Oh, enggak ada. Kalau enggak ada, enggak usah saya jawab deh. Kalau memang ada, ya kan? Gampang. Tinggal Anda keluarin dari kulkas, Anda panasin, Anda kasih ke orang yang enggak puasa. Oh iyalah. Wah Pak, emang ini kesukaanku Pak. Nah itu nanti tak jawab deh. Tak jawab sekarang. Nah Bapak Ibu, puasa kali ini caranya mirip menurut saya dengan puasa kemarin, bahkan lebih mudah. Kalau yang puasa pantang, ada sesuatu yang Anda sukai, Anda nggak boleh makan. Benar ya? Tapi ini nggak ada larangan. Anda mau suka apa boleh. Cuman 3 hal ini. Makanan sederhana, tidak jajan. Nggak boleh makan daging merah. Sama minumnya air putih. Biasa. Pak, kalau dingin nggak boleh, panas boleh. Orang popo panas. Oke. So, gini loh. Tapi apa yang buat beda Pak? Ini kok lebih mudah. Siapa yang ngomong ini lebih mudah? Oh, nggak ada yang ngomong. Masa ini lebih susah sih? Lebih mudah lah. Cuman kan waktunya 21 hari aja, lebih panjang. Kalau biasanya kan cuma 3-10 hari mungkin. Ini 21 hari. Tapi Bapak Ibu, apa yang membuat puasa kali ini spesial? Apa yang membuat puasa dalam Daniel 10 ini jadi spesial? Kalau Anda baca, tadi kita udah baca dalam Daniel 10 ayat 1-13. Di akhir masa puasa 21 harinya Daniel. Ini yang buat spesial. Dengerin. Daniel mendapat yang namanya revelation. Mendapat yang namanya apa? Pewahyuan. Ini yang ajaib. Daniel dapat pewahyuan. Dapat jawaban dari apa yang akan terjadi ke depan. Bapak Ibu, saya mau berkata gini. Orang-orang yang punya, yang dapat revelation, dapat pewahyuan. Anda jangan berkata gini, Pak, pewahyuan revelation selalu berhubungan dengan rohani. Tidak. Tidak. Hidup kita butuh revelation. Revelation itu hal sesuatu yang belum terjadi Anda tahu. Revelation bisa berarti Anda dapat sebuah terobosan. Orang lain nggak ngerti, Anda bisa ngerti. Saya kasih contoh. Bapak Ibu, saya mau berkata gini. Orang-orang yang mendapat revelation, orang-orang yang mendapat pewahyuan akan hidup dalam taraf atau level yang berbeda dengan orang biasa. Bayangkan, orang-orang yang dapat pewahyuan akan dikenal jadi orang gini. Orang yang akan menjadi pemecah masalah, problem solve. Bukan problem maker. Nah kalau selama ini kita problem maker kacau ini. Gitu ya, ada kita tambah kacau lah gitu, ini bahaya. Anda benar-benar perlu masuk gitu ya, dalam puasa. Nah saya akan lihat, Pak, gunanya apa sih revelation, pewahyuan dalam kehidupan kita? Nah, saya akan kasih contoh Anda. Bapak Ibu, Salomo mendapatkan pewahyuan revelation juga. Dalam bentuk apa?
Revelation-nya dalam bentuk hikmat. Salomo itu jadi problem solve. Penyelesai semua masalah. Lihat, Salomo itu terkenal bukan karena hebat perang. Tapi semua masalah apapun, dia bisa pecahkan. Kalau Anda lihat, ada 2 orang ibu yang sama-sama bilang, ini anakku, 1 anak gitu ya. Direbutin orang 2. Wah, itu bukan masalah yang mudah. Benar? Tapi Salomo, ketika dia datang ke Salomo, karena Salomo dipenuhi dengan revelation, pewahyuan, dia ngerti apa yang harus dia buat. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan jawabannya tepat, luar biasa. Amin. Lagi contoh, Yusuf. Yusuf adalah orang yang juga mendapatkan revelation. Revelationnya Yusuf apa? Dia bisa ngerti mimpinya. Dia bisa ngartikan mimpinya Firaun. Nggak sampai situ. Bahkan apa? Yusuf bisa beri jalan keluar. Makanya karena dia orang yang punya revelation. Makanya dia diangkat jadi wakilnya Firaun. Bayangin Bapak Ibu, Yusuf nggak hanya bisa ngerti mimpi. Tapi dia bisa ngomong gini, kalau mau keluar dari bencana yang akan terjadi. Semua orang akan ngalamin. Tapi aku punya jalan keluarnya. Perhatikan, orang-orang yang punya pewahyuan, revelation, orang-orang yang dapat ini, Anda datang ke orang itu, Anda dapat jalan keluar. Amin Bapak Ibu. Oke, bayangin kalau itu Anda adalah orang yang dapat revelation dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan. Artinya Anda jadi orang-orang yang bisa memecahkan setiap masalah. Bayangin, kalau itu ada di sini. Wah, saya percaya. Kalau di tempatmu, tempat pekerjaanmu ada masalah, dan Anda bisa jadi problem solve, Anda bisa berkasih solusi yang terbaik, maka percayalah, Anda akan jadi kesayangan dari bosmu. Setuju? Setuju? Bukan hanya jadi kesayangan bosmu, namamu akan dicari. Kalau Anda keluar pun, Anda gak usah bingung-bingung cari pekerjaan. Orang akan datang pada Anda. Amin. Bayangin kalau itu ada di sini. Siapa yang lagi kerja sama bos? Wah, Pak Rudi, Pak Andi, Dian. Wah, bayangin. Ini kok bisa gini ya? Anda bisa kasih problem solve. Wah, idenya Pak Andi, idenya Pak Rudi. Ide Dian, jempol. Apa kamu nggak disayang sama bos? Setuju? Benar nggak? Karena Anda punya pewahyuan Tuhan. Amin. Yang mau bisnis, orang-orang yang mendapat revelation akan punya ide-ide terobosan yang membuat orang lain menjawab kebutuhan orang lain. Amin. Contoh, ada yang mikir nggak ini? Ada satu produk sederhana, tapi ini adalah produk paling laris di Indonesia, dan saya percaya Anda dan saya pernah pakai. Bahkan mungkin kalau Anda ngalamin kejadian, Anda pasti carinya ini. Saya kasih tahu, kalau Anda masuk angin, Anda carinya minyak angin apa tolak angin sekarang? Bukankah tolak angin ini, Anda tahu nggak penjualan tolak angin? Ini luar biasa. Sederhana loh. Kalau jamu nggak ada yang mau minum, nggak ada yang mau cari. Bukankah tolak angin itu dari jamu yang dikemas secara modern? Wah, yang nemuin ide ini luar biasa. Anda tahu penjualan per bulannya itu bisa sampai 60 juta. Bayangin 1 tahun berapa? Karena orang Indonesia, orang yang suka masuk angin. Orang-orang yang dapat revelation, dia ngerti terobosan apa untuk jawab kebutuhan orang. Amin. Kalau hari-hari ini bisnismu mandek, Anda butuh revelation. Anda butuh pewahyuan. Amin Bapak Ibu. Mau buat apa Tuhan? Padahal orang-orang di luar udah banyak hal yang dia buat. Anda butuh pewahyuan. Di sekolah mungkin. Anda jadi murid, jadi mahasiswa. Anda akan jadi mahasiswa, murid-murid yang luar biasa. Bukan hanya belajar, cari ilmu di sana, tapi Anda akan jadi berkembang, jadi pembawa perubahan. Mungkin Anda nggak jenius. Mungkin orang yang pembawa revelation, dia yang punya revelation pewahyuan nggak selalu jenius. Tapi Anda bisa beri pengaruh yang benar terhadap teman-temanmu. Amin Bapak Ibu.
Siapa bilang anak-anak itu nggak bisa buat apapun? Siapa bilang anak-anak itu cuma bisa minta? Tapi anak-anak dengan revelation, dengan pewahyuan, dengan ide dia yang entah dari mana itu. Wah, dia bisa menghasilkan, bahkan bisa berbuat sesuatu yang luar biasa. Pernah dengar nggak? Atau siapa yang di sini pernah beli slime? Slime itu kan, itu bukan. Ya, itu dahak ya. Slime itu mainan yang ceket-ceket, dilempar, bisa bentuk-bentuk apa. Saya beberapa kali dengar, lihat. Dan ini Anda bisa lihat ceritanya di YouTube. Beberapa tahun silam ada seorang anak SD, ini permainan dari luar, dibawa masuk, dan akhirnya dibuat sendiri. Karena dia suka slime, anak 4 SD. Dia suka slime, dia lihat tutorial di YouTube, caranya gampang buatnya ternyata. Gitu ya. Dan akhirnya dia ngomong sama mamanya, "Mah, gimana kalau aku mulai jualan?" Sama mamanya didukung. Dan Anda tahu hari-hari ini anak kelas 4 SD, sekarang udah mulai SMP. 13 tahun sekarang, kemarin 4 SD berarti sekitar berapa tahun ya? 9 tahun yang kemarin dia mulai. Dan hari ini omsetnya per bulan jutaan, bahkan puluhan juta, hanya dari jualan slime. Kita gini, opo iki? Nah, gitu ya. Cuma mainan gitu ya. Ceket-ceket. Podaanku lah ya. Tapi dari anak kecil yang punya revelation, bisa keluar ide yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Booming. Artinya apa? Saya mau berkata, revelation, pewahyuan, itu memampukan kita melakukan hal-hal yang ajaib. Siapa yang hari-hari ini berkata, aku butuh yang kayak gini Tuhan. Aku butuh revelation. Aku butuh pewahyuan. Hari-hari ini aku sedang buntu Tuhan. Hari-hari ini aku dalam persimpangan jalan. Aku gak ngerti mana yang harus aku pilih Tuhan. Hari-hari ini pergumulanku gak selesai-selesai Tuhan. Aku butuh yang kayak gini. Aku butuh revelation. Siapa yang hari-hari ini Anda berkata benar-benar, aku butuh ini Tuhan. Bisa angkat tangannya? Gak usah ikut-ikutan. Gak semua orang kok butuh. Yes. Gak semua orang butuh. Tapi kalau Anda tahu hari-hari ini, Tuhan, aku udah bergumul sekian tahun. Gak ada yang terjadi. Anda perlu revelation. Amin. Tuhan, bisnisku ini kayaknya stuck. Apalagi Tuhan. Mau buat satu yang baru gampang, modalnya orang-orang. Modal ada ide orang-orang. Modal ide ada orangnya orang-orang sing ngerjakno. Anda butuh revelation. Kalau niru yang lain banyak. Enggak salah niru, setuju? Tapi Anda butuh revelation supaya produkmu berbeda dengan yang lain. Amin. Anda yang hari-hari lagi bergumul tempat kerja, aku lagi gak arah karuan Tuhan. Anda jadi problem solve. Jangan ikut-ikutan. Anda butuh revelation. Amin Bapak Ibu. Amin. So kalau Anda yang butuh ini, mari mulai Senin besok, sama-sama kita masuk dalam doa pencurahan Roh Kudus dan doa puasa selama 21 hari. Amin. Dan saya percaya sampai akhir puasa Anda akan menerima hal-hal yang ajaib. Anda akan menerima revelation, Anda akan menerima pewahyuan yang akan merubah semua arah kehidupanmu dan saya. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang siap katakan haleluya. Yes, luar biasa. Bapak Ibu, mari, Anda butuh revelation, saya butuh revelation hari-hari ini. Mimpin gereja nggak bisa cuma gini-gini doang. Setuju? Setuju? Butuh revelation. Yes. Ada banyak hal, pembaharuan. Tanpa adanya revelation, kita akan stuck. Kita akan bingung, kita akan bengong. Kalau udah itu kita lakukan, nggak lama Anda akan lihat bahwa Anda tertinggal sangat jauh. Amin Bapak Ibu. Oh iya, saya untuk gereja butuh revelation luar biasa. Dan hari ini salah satunya, nanti saya ajak beberapa orang, 14 orang, untuk kita sama-sama belajar ke SMCC. Supaya kita tahu apa yang kita lakukan ke depan. Amin. Kenapa saya ajak? Supaya saya nggak ngerti sendirian. Kalau ngerti sendirian gini,
Pastor Johan ini ngomong apa sih? Arahi kemana sih? Oh karepe kok cek akene kan gitu ya. Tapi kalau saya ajak Anda untuk lihat benar-benar Anda ngerti. Saya percaya besok nanti pulang akan ada banyak hal yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Oh ya setiap hari saya butuh revelation. Buat khotbah aja kalau Anda tanya istri saya kemarin malam. Saya udah mumet dah sih. Iya serius. Saya tahu apa yang saya mau khotbahin. Dan Anda tahu revelation ini baru muncul tadi malam. Ketika saya gini, saya udah ngomong sama istri, saya gak ngerti besok mau khotbah apa, tak turu aja aku, ndak sih loro isan. Ya, saya bilang, non ini airnya habis. Ya karena dia lihat saya udah kecapean, dia yang turun bawa isi air. Tiba-tiba dia naik, loh kok ngetik lagi kok ya? Yes, I got a revelation. Dan hari ini saya bisa khotbah. Ya. Dan saat itulah saya dapat revelation. Pewahyuan. Tanpa itu saya gak bisa ngomong di hadapanmu. Di hadapan Anda saya nggak bisa ngomong. Mungkin Anda berkata saya pintar ngomong, tapi ada banyak hal. Kalau saya cuma ngomong dengan apa yang saya tahu. Saya bisa ngomong tentang Daniel 10. Saya bisa ngajar Anda tentang puasa. Tapi tidak akan ada sebuah perubahan yang luar biasa. Amin. Karena itu setiap Anda butuh revelation. Saya hari-hari ini sangat butuh. Saya bergerak dalam revelation. Saya ngerti Tuhan ini mau gimana ya. Setuju? Setuju? Apa yang mandek dalam hidupmu? Apa yang buntu dalam hidupmu? Apa yang stuck? Apa yang sudah bertahun nggak ada jalan keluarnya? You need revelation. Anda butuh apa? Pewahyuan. Revelation. Ngomong sama sebelahmu. Kamu butuh pewahyuan. Aku juga. Dimanapun Anda, di tempat kerja, di rumah tanggamu, Pak aku ngurusi anak, revelation apa? Loh Anda butuh. Kalau nggak gitu stres. 2 tahun sudah, ini udah jutek ya ibu-ibu ya. Anda butuh revelation. Bahkan dari itu pun revelation itu bisa berkati orang lain. Amin. Oh belajar, study, oh Anda sangat butuh. Setuju Bapak Ibu? Kalau saya mau cerita banyak, luar biasa. Nah, oke, saya akan masuk. Poin penting puasa kali ini. So Bapak Ibu saya mau berkata gini. Bapak Ibu, 3 hal yang kita lakukan soal puasa itu penting selama 21 hari. Tapi ada 3 poin yang paling penting. Dan ini yang berbeda. Anda gak hanya tahan lapar. Makanya itu ini lebih mudah kelihatannya. Tapi kita akan buktikan selama 21 hari ke depan. Oke, poin penting puasa kali ini. Yang pertama, revelation. Saya udah ngomong, pewahyuan. Bapak Ibu, revelation, pewahyuan itu cuma bisa datangnya dari Tuhan. Oke, saya udah khotbah tentang menjadi bijaksana. Ada beberapa cara. But this is the key. Ini kuncinya. Oke. So Bapak Ibu, nggak ada cara lain. Kalau itu dari Tuhan, selain Anda menambahkan apa? Jam, doa, dan baca firman. Nggak ada cara lain. Supaya Anda bisa dapat revelation, Anda harus bisa tingkatkan jam doamu hari-hari ini. Jam baca firmanmu hari-hari ini. Kalau yang biasanya cuma doa makan, Pak aku doa udah 3 kali sehari Pak, iya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Iya kan? Ditambah hari ini. Tambah lagi apa? 15 menit. Loh Pak tapi doa enggak susah. Kita punya morning worship. Sudah ngikuti morning worship enggak? Oh menanggapi berarti belum. Oke. Ada morning worship. Bukan hanya morning worship, tapi Anda ikut baca deklarasi iman. Loh, saya sendiri diberkati loh dengan deklarasi iman. Hari ini aku percaya Tuhan akan bukakan pintu. Hari ini aku percaya aku punya iman yang membangun, bukan meruntuhkan orang lain. Loh itu menggugah iman. Kita tahu apa yang kita kerjakan ke depan. Saya sama istri, morning worship-nya apa? Di mobil. Kalau kita mau berangkat dari rumah, perjalanan ke sini kan 30 menit. Saya setel morning worship. Dari handphone saya, sambung connect ke audio mobil. Meskipun nggak ada gambarnya. Kan susah ya. Naik mobil sambil lihat gambar gini kan susah. Tapi saya belajar, Pak lagunya baru, it's no problem. Bukan masalah di lagunya. Tapi Anda nikmatinya hadirat Tuhan. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Lo dari pujian-pujian baru itu kadang-kadang Tuhan ingetin loh. Janjimu Tuhan. Nah gitu kan. Nggak akan pernah bisa habis loh Tuhan. Naikin jam doamu.
Pak, aku juga mau Pak masukin di mobil. Nggak apa Pak, Anda bisa kasih flash disk ke saya akan copyin ke Anda, file kecil-kecilnya, supaya Anda bisa putar di mobil. Gitu ya. Yang lain Anda bisa tetap di YouTube. Pak, aku miskin kuota. Nggak apa-apa, ngomong gitu ya. Tapi kalau untuk YouTube-an, IG-an kok akeh kuota nih, TikTok gitu ya. Kalau soal ini miskin gitu ya. Ya bertobat dalam nama Tuhan Yesus ya. Tambah lagi apa selain morning worship? Baca firman. Ada dua pasal setiap hari. Anda bisa baca di siang hari. Mau makan, Pak masuk kemana-mana bawa Alkitab Pak. Bapak Ibu di handphonemu iso install Alkitab Bapak Ibu. Benar nggak? Anda tinggal buka. Mataku ndak enak Pak, lek baca di Alkitab. Nonton YouTube kok sering, lek WA kok sering. Hanya kebanyakan alasan kadang-kadang kita ini ya. Bisa tambahkan siang mau makan satu pasal. Nanti malam tidur satu pasal. Amin Bapak Ibu. So, jadi fokusnya di puasa kali ini sebenarnya bukan hanya makan sederhana aku nggak jajan. Enggak. Fokus yang lebih benar-benar kita harus fokusin adalah tambahin jam doamu. Tambahin jam baca firman. Yes. Karena bagaimana kita mau dibukakan hal-hal yang baru yang dari Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca, dengar, punya persekutuan dengan Tuhan. Amin. Saya percaya Anda kerja 8 jam. Nggak melulu di depan komputer. Nggak melulu sibuk. Benar? Ada waktu-waktu senggang kok. Setuju? Yes. Nggak ada yang terlalu sibuk. Yang ada tidak penting dan penting dalam hidupmu. Kalau Anda tahu revelation itu penting, nggak akan ada cara lain. Selain Anda tambah jam doa, tambah jam baca firman. Setuju? Oke. Yang kedua, poin penting apa lagi yang kita akan lakukan di puasa kali ini? Yang kedua adalah latih komitmenmu. Yes. Puasa kali ini nggak ada paksaan. Saya kan ngomong, saya ajak semua Anda, tapi gini nggak paksain kok. Anda nggak ngelakuin, toh saya juga nggak tahu. Saya juga akan nggak kasih rapot buat Anda. Yang ngikutin sampai 21 hari nggak ada hadiah juga dari saya. Tapi dari Tuhan ada. Kan gitu kan. Nggak ada paksaan. Tapi biar ini jadi sebuah ketetapan di hatimu. Amin Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu rahasia besar buat Anda. Siap terima? Oh, saya ini sering kasih rahasia besar ya. Nggak sering sih. Ini yang ketiga seingat saya. Gitu ya. Dan saya percaya rahasia besar yang akan merubah hidup kalau Anda ngerti. Oh, sorry, ini rahasianya gini. Puasa itu hanya untuk orang-orang yang mau bertumbuh dan dewasa rohani. Ini rahasia besarnya. Jadi makanya puasa itu nggak semua orang bisa ikuti loh. Nggak semua orang mau. Oh yes! Tapi yang lain lagi puasa. Ya toh? Anda bisa lakuin itu. Nggak semua orang tuh nggak ada yang tahu kok. Ya toh? Tahu pun bukan urusannya mereka kan gitu kan. Anda puasa apa tidak itu kan urusan pribadi. Amin Bapak Ibu, benar ya? Masa puasa kita jadi urusan orang lain? Enggak. Puasa kita urusan pribadi. Makanya puasa itu hanya untuk orang-orang yang mau bertumbuh dan orang-orang yang dewasa rohani. Gitu ya. Kalau nggak ada kerinduan untuk bertumbuh dan dewasa dalam Tuhan, maka kita nggak akan pernah puasa. Akan banyak alasan. Ngapain nyiksa diri, bakso saya enak, orang-orang makan daging. Gitu ya. Benar nggak? Jangan dijawab benar ya, kalau ada yang jawab bahaya ya. Berarti Anda perlu latih diri. Oke. Nah, yang sering kali saya dengar dari orang Kristen itu bilang gini, Pak, Tuhan itu kan nggak suka maksa. Benar nggak Tuhan nggak suka paksa? Tuhan aja nggak suka paksa. Tuhan itu selalu ngerti kok Pak. He always understanding. Kan gitu yang muncul sampean. Oh dia mengerti. Dia peduli. Aku karepku dewe. Oke. Oke. Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen tuh mau dimengerti. Oh Tuhan tuh ngerti kok Pak. Wah aku memang orang iso. Gitu ya. Wah ngapain Tuhan ngerti. Mah Pak. Mah.
Ya, emah kok pas jam makan. Gitu ya. Puasa kali ini nggak ada hubungannya sama emah ya. Nggak ada ya. Ada nggak? Orang no makan itu 3 kali kok. Makan itu 3 kali kok, kayak gitu ya. Oh Pak, aku nggak makan daging emah Pak. Saya baru denger ya. Pak, aku nggak makan tahu tempe Pak. Kukulen kabeh Pak. Ya kacang sih tahu tempe kedelai ya. Tapi nggak sampai gitu juga kan. Oke. Nah, Bapak Ibu saya mau tanya buat Anda. Mari kita coba share. Bapak Ibu menurut Anda siapa yang sedikit-sedikit selalu minta dimengerti? Menurut Anda orang-orang seperti apa yang selalu pengennya dimengerti terus? Seperti apa? Misalnya kalau kita minta soal dimengerti, kalau orang-orang harus mengerti sama aku misalnya. Iya, orang-orang seperti apa? Siapa yang selalu pengen dimengerti? Anak kecil, oh iya benar. Gitu? Anak kecil itu kalau mau, kadung mau, Anda tahu kadung mau? Kalau sudah mau pengen sesuatu, kalau nggak dituruti apa? Nangis gerudu, kayak gitu ya. Karena dia pengen selalu dimengerti. Dia nggak peduli mamanya lagi ngapain. Pokoknya aku sekarang. Bayi kan juga gitu ya. Pokoknya lapar, ngeru, gitu ya. Nggak segera dia. Siapa lagi kira-kira? Apa-apa? Sorry. Wanita. Oh, wanita pengen dimengerti. Tapi kan tidak setiap wanita. Wanita yang seperti apa? Janganlah nanti pernikahan rumah tangga terjadi. Yang lain coba. Kadang-kadang ada wanita itu dalam tanda kutip pengennya selalu dimengerti gitu ya. Mau pikir pria kagak kan gitu ya. Pria nggak punya perasaan. Gitu ya. Oke, orang seperti apa kira-kira? Orang tua artinya gini, mungkin yang sudah lanjut usia. Jawaban pribadi ya. Pengen dimengertinya gimana? Kira-kira. Pengen didengar ya. Benar ya, karena sudah punya banyak pengalaman pengen share. Kamu itu belum, kamu nanti akan mungkin seperti itu ya. Ada lagi nggak kira-kira? Orang sakit. Pernah ngadepin orang sakit nggak? Anda pernah sakit nggak? Kalau Anda sakit, pengennya dimengerti nggak? Ya mangan, gitu ya. Aku pengen turu, oh jadi ganggu, gitu ya. Siti-siti emosi. Benar ya, orang sakit itu paling pengen dimengerti. Benar ya? Yes. Apalagi? Orang yang seperti apa? Manja. Kalau orang yang biasa manja apa? Pengen dimengerti. Kalau nggak dimengerti, ngancem. Awas kamu. Nah, gitu ya. Apalagi? Orang yang selalu pengen dimengerti, orang yang seperti apa? Saya kasih munculin dah supaya Anda. Nah, jadi kita udah sampai sini, manja. Ada lagi orang yang nggak tahu diri. Orang yang nggak tahu diri kayak apa? Oh ini sering muncul. Waktu puasa ini sering muncul justru. Gitu ya. Pak, puasanya saya gantiin ya Pak ya. Loh, maksudnya gantiin apa? Hari ini yang nggak puasa, nanti saya ganti di lain hari Pak. Loh, kenapa? Ono kondangan Pak. Lalu ditambahin, Tuhan ngerti kok Pak. 1 tahun sekali. Seandainya Tuhan bisa ngomong gini, nak, aku pegel. 5 menit jantungmu gak tak pompa yo. Ya Bapak Ibu. Kalau Tuhan sampai ngomong kayak gitu mateng ya. Ya kan, Tuhan ngomong gini, yo ngerti aku toh nggak kan ngompat jantungnya pegel lah. Capek. Yes, orang yang nggak tahu diri. Makanya saya selalu bilang, kau nak tambal-tambalan puasa. Yang apa? Berikutnya apa? Orang yang egois. Orang yang egois itu selalu kekanak-kanakan. Maunya. Nah, yang terakhir adalah orang yang selalu ingin mengerti adalah orang yang mudahnya nyerah. Tuhan ngerti kok aku nggak iso. Tapi saya percaya kalau Tuhan kasih sesuatu dia tahu batas kemampuanmu lebih dari dirimu sendiri. Setuju? Bapak Ibu ingin dimengerti itu apa sih sebenarnya?
Ingin dimengerti adalah orang yang selalu ingin didahulukan, dinomor satukan. Dan ingin selalu yang mudah, yang paling gampang. Nggak mau susah, nggak mau repot, nggak mau usaha. Makanya gini, kowe ngerti aku. Makanya Bapak Ibu, orang yang kayak gini yang selalu pengen dimengerti, yang selalu pengen dimengerti, yang minta dimengerti, makanya orang kayak gini nggak akan pernah berhasil dan nggak akan pernah mau ikut dalam puasa. Karena mereka nggak punya keinginan untuk bertumbuh dan jadi dewasa. Wah, atos Pak, yes. Itu kenyataannya. So makanya puasa kali ini nggak ada sebuah paksaan. Anda mau ikut terserah, tapi saya himbau Anda ikut. Karena saya tahu setiap Anda butuh revelation. Pertanyaannya gampang sih. Siapa yang selama nanti sepanjang hidup ke depan mau jadi anak kecil terus? Mau nggak bertumbuh? Kalau kecil terus nggak pernah bertumbuh, badannya, usianya naik tapi badannya terus, itu nggak normal, benar nggak? Sama, kita ikut Kristen, ikut Tuhan udah puluhan tahun, tapi kalau kita nggak pernah bertumbuh, selalu pengen dimengerti anak-anak kan, kekanak-kanakan kan, masa kita mau seperti itu? Saya percaya nggak ada yang mau. Setuju? Oke? Karena itu, latih komitmenmu. Saya percaya, masuk puasa 21 hari. Amin. Tidak ada paksaan. Jadi kayak tadi, Pak, wes nyediain daging nang oma, nggak ada paksaan. Tapi kalau Anda mau bertumbuh, Anda dewasa, nggak apa-apa. Ini memang aku untuk berkati orang lain. Aku masain, aku panasin, aku kasih di mereka. Kalau Anda bisa sanggup habisin hari ini, silakan. Nggak apa-apa. Iya kan? Tapi kalau memang itu berlebihan, ya kenapa tidak? Loh, saya sama istri punya di bacang di rumah. Kemarin udah dibagi kurudi 1. Ya, tinggal 2. Saya bilang, kok ya apa ini? Ya, nanti malam dimakan, gak usah makan nasi. Udah tinggal itu aja. Udah. Akhirnya Bapak Ibu, itu yang kedua. Melatih komitmen kita. Last, yang terakhir. Dan saya akan selesai. Mau puasa? Enggak usah dijawab ya. Tergantung Anda kok. Enggak ada paksaan. Mau puasa sampai selesai? Tergantung Anda. Abot, Pak, abot. Tergantung Anda. So, jawabannya lebih mudah. Puasa kali ini hanya untuk orang-orang yang mau bertumbuh dan dewasa rohani. Last, terakhir. Saya percaya dalam 21 hari ke depan akan terbentuknya kebiasaan baru dalam hidupmu. Kebiasaan apa? Yang pasti Anda akan jadi orang yang punya kebiasaan baru apa? Mendahulukan Tuhan dan tidak mudah menyerah. Oh ya, gimana gak mendahului Tuhan? Pak, aku ini kerjaannya servis orang, Pak. Ya no problem. Anda gak harus ikut makan. Anda ikut makan pun Anda bisa milih menunya. Oh ya, yang sederhana saja. Anda mendahulukan Tuhan. Anda punya komitmen. Hari-hari ini orang yang paling susah dicari adalah orang yang punya komitmen. Setuju? Setuju? Dunia kerja juga gampang. Begitu ada tawar lebih sedikit baik, pindah. Karena kurang kok. Diomeli Siti, pindah. Karena kurang komi. Kerjanya ditambah sedikit. Ya, sama. Di gereja pelayanan, sorry. Ya gitu ya. Karena kurang kok. Di gereja pelayanan Anda nggak selalu enak. Oh ya Pak silakan. Nggak, kadang-kadang ada disiplinnya. Kalau Anda ikut saya, Anda ngerti. Kadang-kadang saya nggak selalu, oh ya silakan. Nggak ada disiplinnya. Orang iso gitu ya. Nggak selalu enak. Tapi akan nemu komitmen. Dan orang-orang berkomitmen, dia akan bertumbuh dan jadi dewasa. Setuju? Setuju? Yang terakhir ini penting, komitmen itu penting. Anda punya sebuah kebiasaan baru mengutamakan Tuhan. Yes, karena hari-hari ini kekristenan kita sudah dikempur dengan banyak hal tanpa komitmen. Kalau 2 tahun kemarin pandemi kita mau ngomong apa online. Tapi sekarang kan sudah baik semua. Masa masih tetap mau online? Kalau mau online kan tetap mau enak, nggak terganggu. Padahal di rumah, ya nggak konsen. Yang dikerjakan,
banyak. Setuju? Oke. Saya tutup dengan seperti ini. Hal terakhir yang kita belajar dari Daniel 10, dari puasa Daniel 21 hari. Di pasal 12 tadi kita baca, kalau Anda baca, Anda buka di handphonemu, pasal 12, yang kita belajar gini, ternyata Bapak Ibu, Tuhan bilang gini, sebenarnya aku sudah ngutus malaikat dan ngasih jawaban ke kamu sejak hari pertama. Saya kasih ayatnya dulu lah, tak mundurin supaya Anda ngerti. Ketepian. Inilah. Sebab telah didengar perkataanmu sejak kapan? Hari pertama engkau berpuasa. Dan malaikat sudah diutus ke sana. Dari hari pertama untuk jawab apa yang Daniel minta. Tapi apa? Inilah. Tetapi gini, ketika malaikat itu diutus, ketika malaikat itu diutus, pemimpin kerajaan orang Persia ini nggak ngomong tentang raja, karena malaikat nggak berhadapan dengan manusia. Malaikat berhadapan dengan pemimpin-pemimpin penghulu jahat di udara. Selama 21 hari menentang aku dihalangin. So Bapak Ibu, kita belajar kali ini apa? Ternyata sebenarnya Tuhan sudah jawab. Tapi ada kalanya setan, iblis itu menghalangi. Karena itu jawabannya jadi tertunda. Saya teringat suatu kali Yesus pernah berkata dengan para murid. Suatu kali para murid ini kewalahan dalam mengusir roh jahat. Mereka kewalahan dengan masalah yang mereka hadapi. Lalu Yesus ngomong gini, jenis ini enggak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ternyata memang ada hal-hal, mungkin kalau di hidupmu ada hal-hal yang sudah lama Anda gumulkan, tetapi Anda belum dapat jawaban, belum ada jalan keluar. Mungkin ada luka-luka di hidupmu yang belum bisa engkau selesaikan. Meskipun engkau sudah gini, engkau udah usaha semaksimal mungkin. Engkau udah coba berbagai macam cara. Ada perkara-perkara di luar kemampuanmu yang menurutmu gini loh. Tuhan gak mampu ini aku, gak bisa ini. Maka Yesus ngomong gini loh. Jenis ini gak bisa kalau enggak kamu memutuskan untuk berdoa dan berpuasa. Apa gunanya berpuasa? Ada hal-hal di hidupmu, ada jenis-jenis di hidupmu, ada iblis yang sedang menghalangi jawabanmu, dan itu hanya bisa dilewatkan. Itu hanya bisa keluar, jalan keluarnya dengan berdoa dan berpuasa. Saya minta pemain musiknya. No? So artinya hari-hari ini Bapak Ibu, selain Anda butuh revelation, mungkin ada hal-hal yang sudah lama Anda gak dapat jawaban, sudah lama itu terhambat. Karena mungkin jenis ini hanya bisa dilawan, hanya bisa dimenangkan dengan doa dan puasa. Ada karakter-karakter jelek mungkin dalam hidupmu yang aku udah coba rubah dengan begini cara. Gak bisa, karena mungkin jenis yang ini perlu doa dan puasa. Kalau hari-hari ini Anda tahu, Tuhan, aku udah coba berbagai macam cara di luar kemampuan. Tuhan mau katakan jenis ini hanya bisa dengan doa dan berpuasa. Amin. So, saya mari ujak setiap Anda untuk sama-sama
Sama-sama kita masuk dalam doa dan puasa. Tidak ada sebuah paksaan. Puasanya apa tadi? Tetap makan 3 kali, makannya seger, Lalu apa? Nggak makan daging merah. Ikan boleh nggak? Loh Pak, ikan daging, ikan sate kambing Pak. Karepmu. Anda mau bertumbuh dan dewasa orang. Jawabannya saya gampang aja ya, nggak paksa kok. Dimakan nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Oh nanti ada pertanyaan macam-macam. Loh Pak, lali, kadung ngemplok. Kalau Anda dewasa Pak, diterus nggak makan nih? Diterusin nggak makannya? Nah, apa yang Anda lakukan? Bungkus Pak, 21 hari kemudian tak makan Pak. Terlalu. Puasa kali ini melatih komitmen kita. Melalui kita bertumbuh dan dewasa di hadapan Tuhan. Amin. Karena yang didapatkan sesuatu yang ajaib. No kaleng-kaleng. Revelation. Dan ketika Anda dapat revelation, Anda jadi orang yang berbeda level dengan orang-orang biasa. Amin. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku benar Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Teksnya bisa dikeluarin mengikut Yesus. Sekali lagi. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Yes. Bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, yes. Namun karena Roh. Mari sama-sama bawa hatiku. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin sekali lagi ku bawa hatiku, ku bawa hatiku. Mari sama-sama bangkit berdiri. Penyembahanku apa? Yes Lord. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Sama-sama mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku, ya. Ku lepaskan mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Saya ajak kita sama-sama untuk naikin dari awal. Lagu ini benar-benar menjadi berkat buat saya. Semua karena anugerah-Mu, yes. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Sama-sama katakan, ku bawa hatiku, ku semakin berkurang. Sekali lagi, ku bawa hatiku, bawa hatiku. Oh, ku semakin berkurang, biar Kau semakin bertambah Tuhan, karena ini kesukaan kami. Mengikut Yesus,
kesudahan hatiku. Ku lepas semua hakku hendaknya di hidupku mengiring Yesus. Itulah kekuatan Jadikan hamba yang berkenan selalu. Hari ini pilihanmu. Mulai Senin besok pilihan Anda. Tidak ada sebuah paksaan buat Anda. Tapi sekali lagi saya ingin setiap Anda bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Amin. Tapi dewasa itu pilihan. Tidak semua orang jadi dewasa. Karena dewasa harus rela berkorban. Untuk dewasa Anda harus mengesampingkan egomu. Untuk jadi dewasa Anda harus belajar mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Amin. Karena itu saya sangat suka lagu ini. Karena setiap hari adalah sebuah keputusan. Anda mau ngikut Yesus. Anda mau benar-benar belajar biar aku semakin berkurang, dia semakin bertambah. Atau aku yang besar, Yesus hanya pengabul doaku. Mari sama-sama belajar. Mari sama-sama belajar. Mari ambil keputusan mulai hari ini. Mulai hari ini ambil keputusan. Yes. Besok kami akan masuk puasa dan doa pencurahan Roh Kudus. Ada harga yang harus kami bayar. Setiap jam 6 kami harus datang, kami nyembah Tuhan. Kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami. Kami mau dipenuhkan Roh Kudus-Mu. Tanpa Roh Kudus-Mu hidup kami biasa. Tanpa Roh Kudus-Mu kami cuma biasa-biasa, orang biasa Tuhan. Tapi kami mau dipenuhkan. Yes, haleluya.
kedua tanganmu, katakan. How great you Lord. Hari ini Tuhan, how great is our God. Sing with me, how is our God. Sama-sama teriakan. How great Jesus. Ikuti saya, katakan ikuti saya. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Sekali lagi katakan sama-sama. Dia yang layak ditinggikan. How great is our God. How great. Angkat kedua tanganmu. Katakan, how great Jesus. Oh God. Sekali lagi. How great is our God. 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 Is our You are how great, Jesus. Oh, how great. All about you. My life is all about you. Oh, Maha besar, makasih Bapa Allah kami dalam surga. Kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, pagi yang luar biasa bagi kami anak-anak-Mu yang sudah datang di bait suci-Mu, memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bapak, saya percaya saat ini Kau hadir, bahkan Kau jamah setiap anak-anak-Mu. Bapak, kami mohon pada Engkau saat kami mendengar firman bahwa mengatakan kami siap untuk melakukan puasa Daniel. Firman Tuhan yang kami terima menjadi berkat kekuatan. Tiada satu Tuhan yang tidak mampu, karena kami memohon Engkau mampukan kami. Biar kami bisa mendapatkan pewahyuan yang dari Engkau. Karena firman-Mu sudah begitu jelas bagi kami. Tuhan, Kau berikan tahun ini tidak susah, tidak sulit. Begitu luar biasa. Tapi Bapak, Kau melihat iman kami. Kau melihat Bapak langkah-langkah kami. Kami mau kuat rohani kami. Kami mau kuatkan otot rohani kami. Biar kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami sendiri mendapat berkat yang luar biasa. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you. Bapak, saat ini kami percaya Kau hadir tengah-tengah kami.
Kau membuat mujizat. Kau sudah limpahkan pada anak-anakmu yang saat ini ada di bait suci-Mu. Masa depannya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Maka dari itu mujizat-Mu saat ini sudah terjadi. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, Tuhan, Kau berkati. Keluarga dan rumah tangga, anak cucu cicit kami, Kau juga berkati. Kau berikan kami Tuhan kekuatan yang ekstra, karena kami selalu melakukan apa yang kami lakukan, Kau campur tangan. Kau buat kami menjadi anak-anak-Mu yang berhasil. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu, dan hikmat-Mu. Bapa, Kau berkati anak-anak-Mu, Kau juga berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Bagi pekerjaan kami di GPI Regeneration Church, persembahan apapun, Tuhan, perpuluhan, auta, atau Tuhan pemikiran, pelayanan, Tuhan doa-doa, syafaat, Tuhan Kau berkati semuanya dengan limpah. Kami percaya Tuhan, Kau juga berkati anak-anak-Mu saat ini yang sedang bergumul dengan sesuatu yang mereka butuhkan. Kau melihat hati kami, bahkan kami mau selangkah habis ini ikut puasa Daniel. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan kami lebih dari pemenang. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih. Terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan kepada kami. Sebelum kami berpisah, mari kita semua terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, hikmat-Mu Tuhan, bahkan Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai kami, Immanuel. Buat kami lebih dari pemenang yang sudah menerima dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama saya katakan, haleluya, amin. Amin.